Hai, perkenalkan saya Muhammad Fauzan Khalid dan kali ini saya bersama partner saya yang kece ini. Halo, perkenalkan saya Hafiz Aulia Rahman. Nah, kali ini kami akan berdiskusi tentang strategi manajemen. Mari kita pindah ke slide materinya. Nah, di sini kita membahas mengenai strategi manajemen dalam ITIL versi 4. Di ITIL versi 4 ini kita mendapatkan panduan yang komprehensif untuk mengelola layanan TI yang mendukung strategi bisnis di suatu organisasi. Framework ini membantu organisasi dalam mengoptimalkan layanan TI dengan fokus pada nilai bisnis dan pelanggan. Wih, bagus juga ya. Dengan kita mengerti strategi manajemen ITIL versi 4 ini, kita bisa mengoptimalkan layanan TI dalam suatu organisasi dan bisnis. Betul, Pis. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan mengetahui apa saja sih rencana manajemen strategi ini. Jadi, di rencana manajemen strategi ini memiliki misi mentranslasikan strategi organisasi ke dalam rencana taktis dan operasional untuk unit organisasi agar strategi dapat diwujudkan. Dan dia memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap unit organisasi atau bisnis memiliki rencana yang selaras dengan strategi yang organisasi itu buat, sehingga upaya mereka terfokus pada pencapaian tujuan bersama. Dan tahu nggak, Pis, dalam mewujudkan strategi ini ada pola piramid yang harus kita lakukan. Piramid yang gimana tuh, Zan? Nah, piramid yang seperti ini, Pis. Yang pertama yaitu kita strategi organisasi, setelah itu yang kedua rencana taktis, ketiga rencana operasional, keempat ada unit organisasinya, dan yang terakhir kita eksekusi. Oh, piramidnya seperti ini. Terus bagaimana cara kalau ingin menentukan prioritas strategi manajemen, Zan? Nah, kalau itu kita dengan cara memastikan tujuan dan prioritas di suatu organisasi dan bisnis kita. Apakah sudah memiliki suara yang sama untuk mencapai tujuan dan prioritasnya? Jika sudah memiliki tujuan dan prioritas yang sama, maka setelah itu melakukan evaluasi secara berkala agar memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan selaras dengan tujuan dan prioritas organisasi dan bisnis tersebut. Oh, begitu. Terus apa sih manfaatnya kalau kita memahami strategi manajemen ini? Dan apa contohnya di Indonesia, Zan? Jadi, Bis, manfaat dari kita memahami strategi manajemen ini, yang pertama yaitu kita lebih efisiensi dalam layanan teknologi informasi. Yang kedua yaitu dari segi kualitas, yang meningkatkan kualitas layanan TI. Yang ketiga yaitu lebih cepat penyampaiannya dan mendukung kemajuannya lebih cepat. Yang keempat yaitu meningkatkan keadaan layanan TI menjadi lebih maksimal. Nah, kalau contoh penerapannya di Indonesia yang aku tahu, Pis, yang pertama itu di bank di Indonesia. Beberapa bank di Indonesia menggunakan strategi manajemen untuk mengelola sistem perbankannya, meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu ada platform e-commerce di Indonesia untuk meningkatkan kecepatan layanan mereka, keandalan dan pengalaman pelanggan yang berbelanja online. Dan yang terakhir yaitu di telekomunikasi. Operator telekomunikasi di Indonesia memanfaatkan strategi manajemen ITIL versi 4 untuk meningkatkan layanan jaringan, mengatur permintaan pelanggan, dan menjamin kualitas layanan yang lebih baik. Wih, jadi udah banyak juga ya yang menggunakan strategi manajemen ITIL ini di Indonesia. Betul, Pis. Jadi kesimpulannya, strategi manajemen ITIL ini merupakan framework penting untuk mengelola layanan TI yang mendukung strategi organisasi dan bisnis. Penerapannya membutuhkan komitmen, komunikasi,
dan dukungan dari seluruh organisasi agar hasil yang diinginkan tercapai dengan hasil yang maksimal yang diinginkan oleh organisasi dan bisnis tersebut. Gitu, bis. Oke Zan, terima kasih banyak atas penjelasan dan diskusi kita kali ini. Mungkin lain waktu kita akan lanjut diskusi dengan hal yang menarik lagi. Oke, bis, sama-sama. Dan saya ucapkan terima kasih juga, bis, sudah hadir mendampingi diskusi kali ini. Dan terima kasih juga yang sudah menonton sampai akhir. Goodbye.